أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج على منهاجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Masih surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. الموؤودة أي المقتولة وهي الجارية تدفن وهي حية. Al-mau'udah maknanya adalah al-maqtulah ay al-jariyah, yaitu tatkala budak-budak perempuan itu dibunuh. Ya. Budak-budak perempuan dibunuh. Atau tudfan wa hiya hayyah, dikuburkan dalam kondisi hidup. Ini makna secara bahasa. Mau'udah maknanya maqtula atau al-jariyah al-maqtula, budak-budak perempuan yang dibunuh, atau madfunah wa hiya hayyah, budak-budak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Summiyat bidzalika lima yutrah 'alaiha min at-turab. Ay yuthqiluha hatta tamut ay wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma ay la yuthqiluhu. Makna daripada mau'udah, kenapa disebut dibunuh atau dikuburkan dalam kondisi hidup atau dikuburkan hidup-hidup, maknanya lima yutrah alaihi minat turab, karena dilemparin tanah. Jadi ketika dikuburkan kemudian dilempari tanah, sisa kepala doang, dilemparin tanah, setelah itu sampai dia tertimbun dan mati. Ya. Dan sebab kematiannya adalah yuthqiluha, ya, sesuatu yang memberatkan badannya. Ya, ketika dilemparin sesuatu itu kan otomatis yang terkena kepalanya, karena semua badannya sudah terkubur. Ya. Gambarannya seperti orang yang terkena rajam, kira-kira begitu. Ya, dikubur hidup-hidup, kemudian dilempari batu. Kalau ini lempari tanah. Yutrah 'alaiha minat turab. Ya. Ini seperti yang pernah terjadi dulu di saat pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Makkah. Sehingga wa mau'udatun maqburatun fi maqariha fi mafazatin bi amatiha mausudatun lam tumahhadi. Ay wa kanu yadfinuna banatihim ahya'an li khaslatayn, ihdahuma kanu yaquluna innal malaikata banatullah فألحقوا البنات به الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق.
Wa imma khaufan minas sabi wal istirqaq. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu punya anak perempuan dikubur. Dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena ada dua sebab. Yang pertama adalah mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Tuhan. Innal malaikata banatullah. Malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Sehingga fa'alhaqul banati bihi. Ya. Maka anak perempuannya Tuhan ini harus dikembalikan lagi kepada Tuhan supaya jadi malaikat. Itu cara pandang yang pertama. Seorang ayah punya anak perempuan. Nah, yang namanya malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Biar anaknya jadi malaikat, dia baik, dipulangin lagi ke Tuhan. Gitu kira-kira, Pak. Ini cara pandang jahiliyah dulu yang pertama. Yang kedua adalah makhafatal imlaq, takut nyusahin hidup. Karena anak perempuan dalam anggapan mereka kebutuhannya besar, banyak. Ya, kalau kita hadirkan dalam masa kita sekarang saja, misalnya punya anak perempuan, punya anak 6-nya perempuan, Pak. Yang kepikiran apa langsung kira-kira? Waduh, 6 kali ngawinin nih berita. 1 kali ngawinin sekarang modal berapa kira-kira? Ya, itu baru lahir itu. Kata dokter, "Bu, nanti anaknya perempuan ya." Aduh, perempuan lagi ya, Dok ya. Nah, gitu. Namanya khasyatal imlaq. Maka Allah katakan, "La taqtulu auladakum khasyatal imlaq atau khasyatal infaq." Gitu. Nah, atau mereka juga takut khaufan minas sabi wal istirqaq, takut ketika suku mereka diserang, maka biasanya yang menyerang ini mengambil anak-anak perempuan untuk dijadikan sebagai budak dan diperjualbelikan di daerahnya. Jadi karena dulu sistemnya suku lawan suku, ya, suku satu menyerang suku yang lain, maka ketika suku ini kalah, biasanya yang dijadikan apa? Serahannya apa? Ya, sudah kita takluk deh, silakan ambil anak-anak perempuan kita. Nah, kalau sudah diambil anak perempuannya, statusnya jadi budak, bisa digauli tanpa dinikahi, bisa dimiliki tanpa mendapatkan warisan, bisa dibunuh kapanpun mau, kalau sudah nggak kepakai lagi, bisa diperjualbelikan dan diperdagangkan, atau bisa diperbudak, dipekerjakan tanpa diberikan bayaran sama sekali. Nah, makanya setiap kali ada yang anaknya lahir perempuan, udah kuburin aja sekalian. Nah, ini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan wa kanu yadfanun banatihim. Wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti anak-anak perempuan, budak-budak perempuan yang dulu ketika di dunia dikubur hidup-hidup oleh majikannya itu, su'ilat akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi dzambin qutilat, emang mereka dosa apa kok sampai dibunuh? Ya. Mereka punya salah apa sehingga kok dibunuh dengan perlakuan pembunuhan yang seperti itu? Ya. Padahal yang namanya punya anak perempuan, Nabi SAW mengatakan misalnya, siapa yang punya 3 anak perempuan, dijaga fitrahnya sampai nanti selamat masuk surga, maka ayahnya dijamin masuk surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya cuma punya 2 gimana?" Kata Nabi, 2 juga sama. Yang lain nanya lagi, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan 1 gimana?" 1 juga. Awalnya 3 dulu, 3, 2, 1. Berarti minimal berapa Pak? 3. Standar utamanya 3. Masya Allah. Ya, kalau enggak ya berarti 2. Jadi sekarang yang baru punya 2, ya perlu nambah 1 lagi berarti. Anaknya Pak, bukan istrinya, anaknya. Bukan ibunya ya. Biar nggak salah paham. Kemudian
Wa qad madha fi suratin Nahl hadzal ma'na 'inda qoulihi ta'ala am yadussuhu fit turab mustawfan, ya dipaksa wafat, ya artinya dibunuh hidup-hidup. Ya. Luar biasanya begini. Ayat ini dari awal tadi, dari idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar, kan tanda-tanda kiamat. Tapi Imam Qurtubi mengupas di awalnya dengan kejadian yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi. Padahal semua tanda-tanda kiamat itu nanti belum terjadi. Ketika laut seperti ini, wa idzal biharu sujirat, wa idzan nufusu zuwijat, itu sudah kita bahas banyak maknanya pekan lalu. Tapi wa idzal mau'udatu su'ilat, beliau ambil penjelasan pertama secara bahasa dan mengkorelasikannya dengan, mengaitkannya dengan apa yang telah terjadi dulu di zaman Nabi. Apa maknanya? Kalau dulu ketika Nabi saja ada, yang begitu aja ada, Pak. Sekarang Nabi ada nggak? Kira-kira yang begitu masih ada nggak sekarang? Ketika Nabi hidup di tengah-tengah mereka saja, itu hal yang seperti itu saja ada. Di zaman Nabi hidup, ada nggak praktek perzinahan? Ada. Ada nggak yang minum khamar? Ada. Ada nggak yang judi? Ada. Dulu pernah ada. Kalau misalnya disinggung tentang apa yang pernah terjadi dulu ada di zaman Nabi, apakah kita kemudian menyimpulkan sekarang nggak ada lagi? Tidak. Apa artinya? Kalau dulu saja ada, maka sekarang lebih, kira-kira gitu. Lebih banyak lagi. Ya. Seorang ibu bahkan sekarang bukan hanya anak perempuan dan bukan cuma dikubur, malah secara nguburnya ditaruh kantong kresek hitam. Ya. Taruh di tong sampah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada yang begitu? Ada. Kita lihat beritanya. Ya. Ada yang dari sejak di kandungannya dia udah sepakat sama orang yang pengen ngasuh nanti. Ya, saya pernah ditanya begitu, Ustadz, bagaimana hukumnya? Ya, kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian terjadi transaksi, anak ini nanti kalau lahir jadi anak saya. Ya, anak saya, maka saya yang menanggung semua biaya dia kontrol ke dokter, vitaminnya, kemudian susunya, kemudian semua nanti biaya persalinan saya tanggung. Nanti kesepakatannya anak itu menjadi milik saya. Bahkan sudah menghilangkan status anaknya sejak di dalam kandungan, belum lahir, Pak. Sudah begitu. Ya, walaupun nggak dikubur, tapi sudah tidak dianggap sebagai anak. Subhanallah. Ya. Kita bicara tentang bi ayyi dzambin qutilat. Prosesnya adalah dengan proses pembunuhan. Orang tua ngebunuh anak, anak bunuh orang tua. Ya. Kemudian istri bunuh suami, suami bunuh istri, menantu bunuh mertua, mertua bunuh menantunya, saudara kandung bunuh saudara kandungnya. Nauzubillah. Ya. Kalau dulu hanya disebut wa idzal mau'udatu su'ilat, yang namanya dibunuh itu hanya mau'udah, prosesnya langsung dikuburkan, dilemparin tanah, kemudian saking tidak sanggupnya maka mati. Sekarang cara membunuh pun macam-macam. Ya. Ada tetangga kita RW 2 Tugu. Saya sudah curiga nih sedang dikerjain sama orang lain. Karena dulunya periang, ceria di kantornya, umur 37 tahun belum nikah. Ya. Sangat ceria kata ibunya. Tiba-tiba hilang. Di Kalibata hilang 1 bulan.
ditemuin orang itu oleh orang dari Merak, Pelabuhan Merak, Banten. Ya. 1 bulan dibawa ke alam gaib. Pulang-pulang ke rumahnya itu sampai tidak mau makan, tidak mau mandi, kecuali orang yang nemuinnya tadi yang nyuruh. Ya. Jadi kalau si anak ini, minggu lalu saya ke rumahnya, kita kasih air ruqyahnya, kemudian kita coba lihat kondisi orangnya. Jadi kalau mau mandi itu harus telepon orang yang di Merak itu. Pak D, tolong ke rumah, suruh anak saya mandi. Diongkosin Pak, dari Merak pulang pergi, cuman biar bilang apa? Mas mandi, Mas makan. Saya bilang jangan-jangan ilmunya lebih gedean yang Merak Banten ini. Karena nggak mungkin, ya, tabiatnya jin itu dengan yang stratanya lebih tinggi pasti patuh. Ya. Kita pernah ngeruqyah misalnya ada orang yang kena jin ular, kemudian dipanggillah raja jin ular yang di pantai selatan, sudah masuk Islam, namanya Khadijah. Ya. Kemudian ketika dipanggil Khadijah datang, maka yang ular ada di tubuh orang tersebut langsung tangannya begini. Karena merasa kedatangan raja. Nah, sehingga sekarang badannya kurus sekali, nggak mau makan dan nggak ngerasa lapar. Ya. Ini tujuannya apa kalau bukan untuk ngebunuh akhirnya? Matiin pelan-pelan. Ya. Ada model yang ngebunuhnya dengan cara apa? Ya. Disihir. Ya. Ada yang dengan cara dikasih penyakit, kirimin penyakit. Ya. Kejadian di Kuningan. Awalnya cuma dilemparin kotoran manusia di rumahnya terus. Kemudian ada ular, setiap malam ada ular terus. Sampai beliau almarhumah ini, ya, itu punya kanker. Berobat kemana-mana nggak sembuh sampai meninggal dunia. Setelah meninggal, kotoran itu udah nggak ada lagi. Jadi kejahatannya luar biasa. Bi ayyi dzambin qutilat. Emang orang dosa apa sih sampai harus dibunuh? Gitu kira-kira Allah minta. Pertanyaan itu. Ente dosa apa sih sampai dibunuh? Sementara yang tahu dosa itu cuma Allah. Dosa itu haknya siapa? Haknya Allah. Disebut dengan dzambun, dosa. Ya. Kok nasib Anda begini tragis, Anda sampai dibunuh? Emang Anda dosa apa? Sehingga ayat ini menjadi satu indikasi apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Orang bahkan membunuh itu sampai nggak tahu dia salah apa. Jadi kalau begitu pembunuh apa itu namanya? Pembunuh bayaran, disuruh. Ya. Kenapa saya harus giniin orang ini? Udah pokoknya kerjakan nih. Biayyi dan mingkut. Emang dia salah apa? Nggak usah tahu. Ada begitu? Ada. Datang ke dukun, ya tolong nih ada rambutnya si fulan, kerjain dia. Emang dia salah apa? Enggak, emang kerjain di situ dia. Ya. Dan apa yang terjadi di tanda-tanda hari kiamat juga adalah tatkala wanita-wanita yang mau udah ay al-jariyah, budak-budak perempuan tatkala dikubur sebadanan kemudian dilemparin. Dan itu adalah hukuman rajam. Rajam itu akibat apa? Zina. Ya, berarti akan terjadi banyak praktek perzinahan. Sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadisnya, salah satu tanda akhir zaman adalah fashwuz zina, merebaknya perzinahan. Ya. Kira-kira yang berzina dengan budak siapa kira-kira, Pak? Majikannya ya? Ya kan? Majikannya. Majikan laki-laki. Ya. Kalau misalnya sesama budak laki-laki dan perempuan bukan perzinahan, banyak kan nikah
nikah benar atau nikah siri. Ya, fenomenanya itu. Ya, contoh misalnya ketika saya ditugaskan di Hong Kong 1 bulan, itu masalah kita coba data. Itu rata-rata masalahnya apa? Ya, atau di Malaysia sama. Ya. Kalau terjadi pernikahan yang sah, biasanya terjadi antara sesama budak. Tapi kalau bahasanya pelecehan, biasanya dari majikan. Ya, penodaan, pelecehan dari majikannya. Kalau sesama mereka biasanya nikah siri atau pacaran dan lain sebagainya. Nah, status yang dalam konteks di mana budak-budak perempuan dikubur hidup-hidup kemudian mereka sampai mati dibunuh, maka menandakan seperti yang dalam hadis Nabi, antalidal amatu rabbataha, akan banyak nanti budak perempuan yang melahirkan tuan-tuannya sendiri. Ya. Nah, ini poin yang kedua. Poin berikutnya, waqad kana dzawu syaraf minhum yamtani'una min hadha wa yamna'una minhu hatta iftakhara bihi al-Farazdaq faqala wa minna alladhi mana'a al-wa'idat fa ahya al-wa'id falam yu'ad yani jaddahu sa'ata kana yashtarihinna min abaihin. Persis. Ya. Bahwa kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang yang tahu syaraf, punya kedudukan, punya kemuliaan, punya strata sosial, dzu syaraf, orang-orang yang mulia, orang-orang yang kemudian berwibawa, orang yang punya posisi dan seterusnya, yamtani'una min hadza wa yamna'una min, ya, hatta iftakhar, subhanallah, sampai perbudakan atau ya akan terjadi nanti budak-budak perempuan dibeli dari bapak kandungnya sendiri. Ini makna kiasannya dalam. Yang pertama, kalau ada seorang majikan nikah atau seorang majikan menggauli budak perempuan, maka anaknya ini menjadi budak atau tidak? Majikan laki-laki, dia punya budak perempuan, dia gauli perempuan ini, lahirlah anak. Anaknya statusnya menjadi tuan atau budak? Tuan. Makanya kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Akan banyak budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ya, kemudian dijelaskan secara makna isyari, nanti banyak anak-anak yang memperbudak ibunya sendiri. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kira-kira kalau keluhan ibu-ibu, Ustaz, saya ini dulu ngegedein anak, setelah anak nikah kirain selesai, jadi MC, ngomong cucu, nganterin lagi ke sekolah, nungguin lagi, mandiin lagi, nyuapin lagi, ditelepon sama anak, mama, itu si Ade udah disuapin belum? Mama, itu Ade udah dimandiin belum? Udah tidur siang belum? Jadi kira-kira mamahnya ini mamahnya atau babysitternya kira-kira kalau begitu? Kira-kira ada nggak fenomena itu Pak Sarah? Atau yang bapak-bapaknya ngalamin juga? Ya Allah. Kadang-kadang kita merasa luar biasa takjub, takzim dengan orang tua kita zaman dulu. Nikah muda, anak banyak, kerjain semua sendiri. Allah. Kerja ke sawah iya, ada yang jadi guru ngajar di sekolah iya, anaknya keurus semua, nggak pernah minta ngurusin neneknya begitu. Subhanallah.
Nah ini sampai-sampai, nah ini kana yashtarihinna min abaihin, sampai-sampai para anak itu untuk bisa didapatkan oleh si ibunya tadi itu sengaja dibeli dari bapak-bapaknya tadi. Ya. Gambarannya seperti apa? Seorang ibu sekarang banyak yang bersengketa bukan tentang perceraian saja, tapi banyak yang bersengketa tentang hak asuh anak. Ya. Apa yang akan mereka lakukan? Pada kenyataannya mereka siap menebus dengan apapun, memperjuangkan asal anak itu ada dalam hak pengasuhannya. Dia beli, dia bayar suaminya. Dia beli biaya sengketanya, dia beli kemudian biaya perkaranya. Dia bayar itu semua. Yang penting anak saya sama saya. Modalin jaksa, modalin ini, modal pengacara. Tolong ini, pokoknya anak saya sama saya. Dia membeli anaknya sendiri. Subhanallah. Min abaihin, dari bapak kandungnya sendiri. Padahal kan bapaknya. Ya. Jarang yang kemudian bisa islah. Udah kita duduk bareng, nih anak terserah mau kemana. Ya. Setiap hari ke tempatmu, setiap hari ke tempatku, dia pagi di tempatku, sore tempatmu, atau ganti-gantian. Mufakat, jarang yang seperti itu. Padahal yang beli ibunya dari bapaknya sendiri. Kana syarihinna min abaihin. Ya. Faja'al Islamu wa qad ahya 70 maw'udah. Wa qala Ibnu Abbas kanatil mar'atu fil jahiliyah idza hamalat hafarat hufratan wa tamakhadat 'ala ra'siha fa in waladat jariyatan ramat biha fil hufrah wa raddat at-turab 'alayha wa in waladat ghulaman habasathu. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, dulu zaman jahiliyah perempuan itu kalau dia hamil, ya, perempuan itu kalau dia hamil dia akan menggali hafrah, satu galian, untuk bisa dia masuk ke galian itu. Kemudian dia tutup lagi semua tanah itu untuk nguburin dirinya sendiri, dan sisa ra'siha wa tamakhadat 'ala ra'siha, sisa kepalanya doang. Ya. Untuk apa? Fa in waladat jariyah ramat biha fil hufrah. Kalau seandainya yang lahir nanti adalah perempuan, maka dia sekalian nguburin dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau yang lahirnya laki-laki, ya, waladat ghulaman habasathu, maka anak laki-laki ini pun akan dipasung, dikekang itu. Pasung ya, bukan? Dipasung ya, diikat, kemudian dikurung, tidak boleh keluar, dipasung. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Sampai apa? Sampai mati. Makanya Allah bilang, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Perkara jiwa, perkara nyawa menjelang hari kiamat ini perkara yang murah. Sampai Nabi SAW mengingatkan, mintalah kepada Allah agar kamu mati jika terjadi satu di antara 6 hal. Salah satunya apa? Salah satunya adalah istighfafud dam. Ketika banyak orang meringankan masalah darah. Maksudnya apa? Nyawa menjadi murah. Ya, orang gampang saja untuk menghilangkan nyawa. Mintalah kepada Allah segera wafat kalau terjadi itu, supaya tidak terkena atau tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Samaituha idh wulidat tamut wal qabru sihrun daminun rimmat. Ya. Wal qabru sihrun daminun zimmitu ay zimmit al waqur. Az-zamid mithalul fisiq awqaru min az-zimmit fa fulanun azmatun nas ay awqaruhum.
Ini menjadi penjelasan berikutnya, ya, bahwa ketika Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, samaituha idz wulidat Tamud. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, saya namain anak saya nanti kalau lahir. Tapi saya namain dia supaya setelah itu minimal dia punya nama untuk menjemput matinya. Ya. Artinya apa? Orang hanya memikirkan bagaimana dianggap punya anak atau tidak. Tapi untuk menanggung tanda petik beban membesarkan anak, nggak mau. Sampai itu, ya saya kasih nama dia. Tapi nanti wulidat Tamud, kalau dia udah lahir harus mati. Ini peradaban apa kira-kira begini, Pak? Ya. Zaman jahiliyah seperti itu kejadiannya. Ya. Istri saya punya kenalan itu, dia sudah nikah berapa lama? Hampir 10 tahun. Ya. Dan mensyaratkan ketika pernikahan nggak pengen punya anak. Bukan karena nggak sayang anak kecil, sama ponakan-ponakannya dia sayang. Cuman satu, ceritalah ke istri saya, istrinya itu. Yang kepikiran apa? Sekolah sekarang mahal-mahal ya. Untuk masuk sekolah mahal, berobat mahal, barang-barang mahal. Takut. Sehingga tidak mau punya itu. Zaman sekarang ada namanya child free, Pak. Gak apa-apa nikah. Ayo kita nikah, kita punya status pernikahan. Kita bisa update status, kita bisa kemudian foto-foto di Instagram segala macam. Kita sudah suami istri. Tapi child free, jangan sampai punya anak. Itu marak di kalangan anak muda ini. Kalau semua punya pikiran begitu, maka bumi tidak ada yang mewariskan nanti. Putus generasi, lost generation kita. Ya. Di beberapa tempat sudah sulit mencari siswa anak SD. Ya. Ketika tahun ajaran baru, anak SD kosong sekolahnya. Beberapa analisanya karena ternyata lost generation. Sudah tidak lagi generasi. Ada sampai mengatakan, oh berarti ini Ustaz, program KB itu berhasil. Ya. Sementara Rasul mengatakan, wa inni mukatsirun bikumul umam. Saya itu pengen umat saya punya anak banyak semua. Ya. Kemudian qala Qatadah, kanatil jahiliyatu yaqtul ahaduhum ibnatahu. Dalam zaman jahiliyah seseorang gampang saja membunuh anak perempuannya. Wa yaghdu kalbahu. Setelah itu anak perempuannya dijadikan makanan anjingnya. Allahu Akbar. Kata Imam Qatadah, fa'atabahumullahu ala dhalik wa tawa'adahum biqawlihi wa idzal mau'udatu su'ilat. Qala Umar fi qawli ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat. Qala ja'a Qais bin 'Asim ila an-nabi faqala ya Rasulullah inni wa'adtu 8 banat kunna li fil jahiliyah. Ya. Ini pernah kejadian. Salah seorang sahabat ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah punya anak 8 perempuan, saya kubur hidup-hidup semuanya. Gimana saya cara tobatnya? Gimana cara saya menebus kesalahan itu? Maka kata Rasulullah SAW, fa'atik an kulli wahidatin minhunna raqabah. Bebaskan, ganti dengan 1 jiwa anak perempuanmu yang sudah pernah kamu kubur. Bebaskan setiap itu 1 orang budak perempuan. Jadi Anda harus bebaskan 8 orang budak perempuan untuk mengganti itu. Ya. Ini gambaran kejadian di zaman jahiliyah. Namanya Qais bin Asim. Karena kebiasaan itulah fa'atabahumullah, Allah mengancam mereka dengan ayat ini.
Jangan pernah merasa terbebani dengan anak. Jangan pernah mengkhawatirkan rizki mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dua ayat Allah ulang berbeda redaksi tapi ini sama. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka anak kalian. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka anak kalian dan juga kalian. Artinya apa Pak? Kadang rezeki anak lewat kita, kadang rezeki kita lewat anak. Kalau Allah sudah bilang kadang rezeki kita lewat anak, anaknya kemudian kita hilangkan, berarti sama saja kita menghilangkan rezeki. Ya. Dan tentu banyak cerita lah. Ya. Ada cerita seorang pengemis di UI. Ya. Kemudian ya, dia cerita, Bapak, saya sudah lama ngemis di sini gitu. Udah berapa lama Pak? 15 tahun. Gitu ya. Oh, kenapa ngemis Pak? Ya Alhamdulillah, karena ngemis inilah kemudian saya punya anak 4, yang satu di ITB, yang satu di UGM, satu di Unpad, satu di Unair. Kuliah semua Pak? Enggak, ngemis juga semuanya. Masya Allah. Itu namanya mewariskan profesi. Ya Allah. Tapi artinya apa? Ya Allah menurunkan rezekinya ada saja. Enggak khawatir dia. Kita melihat senyum-senyum mereka yang tidak pernah khawatir. Justru yang banyak stres itu orang yang Allah limpahkan rezeki biasanya. Ya. Subhanallah. Kita datang ke satu RW, masih di Kelurahan Tugu. Ya. Ustadz, anak saya pengen ikut TPA. Berapa Bu? Tiap bulan ngajinya 60.000. Ya. Terus ibu punya anak berapa? Punya 2 Ustadz. Jadi 1 bulan 120.000. Ya Allah, berat banget Ustadz. Ya. Dan saya bilang ngaji TPA, kita yang bayarin. Ya. Lihat rumahnya, ya Allah, mengenaskan sekali. Tapi optimismenya apa? Satu hal Pak. Saya cuma pengen Ustaz, anak saya tumbuh pakai rezeki yang halal walaupun kehidupan saya seperti ini. Ya, kehidupan kita cuma seperti ini. Tapi saya bersyukur. Karena saya cuma berharap anak saya tumbuh jadi anak yang saleh. Itu aja. Ya. Jadi kata Imam Qatadah, kejadian di zaman jahiliyah seperti itu luar biasa terhadap anak mereka sendiri. Nah, yang terakhir, kalau tidak ada perbudakan Pak, sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Kalau sempat na'udzubillah min dzalik menemukan seorang ibu yang pernah membunuh anaknya sendiri, lahir dimasukin kresek, buang. Nebusnya gimana? Sampaikan kepada mereka. Qala ya Rasulullah, inni sahibu ibil. Saya adalah peternak unta, saya punya unta. Gimana caranya? Fa ahdi an kulli wahidatin minhunna badanah in syi'ta. Satu anakmu yang tadi dibunuh itu ganti dengan kurban, sembelih 1 ekor unta. Unta betina. 1 ekor unta berapa harganya? Sekitar 40 sampai 70 juta. Ya, jadi kalau 8 ngebunuhnya, bunuh anak berapa berarti? Ya, 500 juta lebih, 560. Ya. Pertanyaan sederhana, Islam mengajarkan satu hukuman yang membuat jerah. Kalau engkau bunuh anakmu, justru Allah makin bebankan, engkau harus keluar sesuatu. Artinya apa? Kalau merasa anak kita menjadi beban kita, hati-hati. Disitulah menjadi alasan Allah untuk malah menguras harta kita dengan cara yang lain. Tanda petik hitung-hitungan dengan anak, padahal betul-betul kebutuhannya, dan kita mampu,
tapi kemudian kita naudzubillah pelit dan lain sebagainya, maka akan selalu ada jalan dari Allah untuk uang itu, rizki yang Allah titipkan terkuras dengan kesia-siaan. Ya. Ini usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ada salah satu yang cerita, Ustaz, saya ini punya handphone 2, anak saya minta, saya nggak kasih. Padahal dia waktu itu buat Zoom, dia sekolah. Saya nggak kasih. Akhirnya apa Pak? Anaknya marah, dilempar tuh handphone, ya LCD-nya pecah. Kira-kira LCD pecah perlu ganti berapa nilainya itu? Ada duitnya kan? Nah, itu yang kita sebut dengan pengeluaran, di mana jalan Allah untuk menguras rezeki kita disebabkan kita takut terhadap anak kita tidak sesuai proporsinya. Hanya takut tentang dunia. Nanti kalau dipakai Zoom, paket data Bapak habis, kata. Itu alasannya, Pak. Kalau dipakai Zoom, nanti kamu misalnya main game ini, main game itu, nanti paket datanya habis. Dia ambil handphonenya, padahal lagi belajar. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini makna wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Baik, karena sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan, masih panjang pembahasan ayat ini. Ada beberapa makna berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.